ini. Dan juga tadi ketika bicara sepak bola, kenapa saya bilang tradisi? Karena inilah tantangan yang sedang kita bangun, bahwa sepak bola itu secara prestasi harus jadi tradisi ke babak Asia. Say hi to them. Halo Indonesia. Ini ada bintang masa depan kita juga, Nathan. Mainnya juga di Liga Inggris. Aksi Rafael Struijk kontra Australia mendapatkan sorotan dari AFC. PSSI gerak cepat selesaikan proses naturalisasi 4 pemainnya jelang laga kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong memanggil 11 pemain timnas Indonesia senior ke Piala Asia U23 2024 serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 telah berakhir usai dikalahkan Australia 0-4 pada minggu kemarin. Salah satu pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, memutuskan untuk pulang cepat ke Belgia. Melalui instastory-nya di Instagram, pemain 28 tahun itu langsung berpisah dengan skuad Garuda pada Senin dini hari kemarin. Sandy Walsh mengunggah instastory-nya yang menunjukkan dia berada di bandara pada pukul 1.53 waktu setempat. Sandy Walsh memutuskan pulang lebih cepat dan berpisah dengan skuad timnas Indonesia yang kemungkinan akan pulang pada hari Senin. Hal ini dikarenakan dirinya sudah ditunggu oleh sang pelatih Kevin McLean, Benny Hassy. Kevin McLean telah menjalani putaran kedua Liga Belgia sejak tanggal 20 Januari 2024. Kini mereka sudah menang 2 kali beruntun sejak putaran kedua digelar. Sandy Walsh diharapkan segera bergabung dengan tim karena klub berjulukan Malinois ini bakal menghadapi lanjutan Liga Belgia melawan Anderlecht pada Kamis mendatang. Timnas Indonesia memang mengalami kekalahan telak dari Australia pada minggu malam kemarin. Banyak hal menarik dari pertandingan babak 16 besar Piala Asia yang baru saja digelar. Salah satunya aksi Rafael Struijk yang bahkan sampai mendapatkan pujian dari AFC. Hal ini terjadi pada menit ke-6. Indonesia mendapatkan peluang untuk mencetak gol lewat sontekan Rafael Struijk usai meneruskan umpan silang Justin Hubner. Hubner yang kala itu dijaga oleh pemain Australia berhasil memberikan umpan ke Rafael Struijk yang sudah menunggu di depan gawang. Bek Australia Harry Souttar tidak mampu menahan aksi cerdik Struijk yang langsung menembak dengan cepat ke arah kiper Australia. Rafael Struijk terlihat sedikit menyesal karena belum mampu mencetak gol dari umpan yang diberikan oleh Justin Hubner. AFC memuji aksi berkelas Rafael Struijk yang kala itu mengeksekusi umpan Justin Hubner dengan sangat baik meski belum membuahkan gol. Akun Twitter resmi AFC menuliskan bahwa Rafael Struijk pantas mendapatkan atensi lebih berkat aksi sentuhan berkelasnya menembus pertahanan Australia. Aksi berkelas Rafael Struijk memang patut diacungi jempol meski skuad Garuda harus pulang dan kalah dari Australia. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna buka suara soal nasib pemain timnas Indonesia Elkan Bagot di klub yang bermarkas di Portman Road itu. Saat ini Elkan Bagot telah usai berjuang bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Dan kini nasib Elkan Bagot dibuka oleh sang pelatih Ipswich Town, yakni Kieran McKenna. McKenna mengungkapkan adanya peluang meminjamkan Elkan Bagot sebelum jendela transfer ditutup pada Kamis depan. Elkan Bagot telah 4 kali tampil di Piala Liga untuk Ipswich Town musim ini. Sebelumnya ia sempat dipinjamkan ke Gillingham dan juga Cheltenham musim lalu. Elkan adalah anggota penting dari skuad sebelum dia pergi. Ada diskusi yang sedang berlangsung dengannya, yang tentu saja perlu mencapai kesimpulan pada minggu depan. Apakah dia tetap bersama kami untuk paruh kedua musim ini, atau keluar dengan status pinjaman? Jelas Kieran McKenna. PSSI ingin naturalisasi 4 pemain diaspora cepat selesai supaya bisa memperkuat timnas Indonesia yang baru saja tersingkir dari babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Keempat pemain tersebut adalah winger Fortuna Sittard di Liga Belanda, yakni Ragnar Oretmegen, 2 SC Heerenveen di Liga Belanda,
yakni Nathan Joaon dan Tom Hay, serta kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, yakni Martin Paes. Khusus Nathan Joaon, seharusnya proses perpindahan kewarganegaraannya telah tuntas pada akhir bulan Desember 2023 bersamaan dengan pelantikan J.I. Jazz. Namun bek yang dipinjamkan klub Inggris Swansea City ke SC Heerenveen itu disebutkan belum mempunyai waktu untuk diambil sumpah kewarganegaraannya. Sementara ini, kami masih ada 4 pemain diaspora dalam proses naturalisasi. Semoga bisa cepat selesai sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia. Semangat cuy! Tulis tangan kanan Ketua PSSI Erick Thohir, Arya Sinulinga. Jika naturalisasi keempat pemain itu dapat selesai sebelum akhir bulan Maret 2024, maka mereka berpeluang untuk debut dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, J.I. Jazz juga bisa mencatatkan penampilan perdananya dengan tim berjulukan skuad Garuda itu setelah gagal berkiprah di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menjalani lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Vietnam pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret 2024 mendatang. Penambahan 4 pemain diaspora itu diyakini bakal membuat timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia sesudah pencapaian membanggakan di Piala Asia 2023. Sintayong memanggil 11 pemain timnas Indonesia senior ke Piala Asia U23 2024. Benarkah demi menghindari palu pemecatan dari PSSI? Keberhasilan membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 nyatanya belum cukup bagi Sintayong untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI yang berakhir pada bulan Juni 2024. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kontrak Sintayong bakal diperpanjang jika sanggup mengantarkan timnas U23 lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar. Namun tidak mudah bagi Sintayong mengantarkan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke fase gugur perempatan final Piala Asia U23 2024. Pertama, timnas Indonesia U23 tergabung di grup neraka bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan juga Australia. Kedua, Piala Asia U23 2024 tidak masuk ke dalam agenda FIFA. Karena itu, Sintayong tidak akan leluasa memanggil para pemain terbaiknya, khususnya yang merumput di luar negeri. Berhubung tidak masuk agenda FIFA, klub-klub pemilik pemain tidak wajib melepas sang pemain ke Piala Asia U23 2024. Melihat kondisi ini, Sintayong masih mendorong PSSI melakukan negosiasi kepada klub Justin Hubner dan kawan-kawan. Jika tidak, Sintayong bisa kehilangan jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Saat ini ada 11 pemain timnas Indonesia senior yang ikut serta ke Piala Asia 2023 yang dapat disertakan ke Piala Asia U23 2024. Hal itu karena secara usia mereka masih berusia di bawah 23 tahun. Jadi pertanyaannya, sanggupkah Sintayong mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024?